بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan sekian banyak kenikmatan dan karunia kepada kita semua, khususnya kenikmatan taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita jalan keimanan, telah menunjukkan kepada kita jalan tauhid, dan menunjukkan kepada kita jalan berittiba kepada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita berada di hari-hari yang akhir dari bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya, akan datang satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu bulan yang mulia yang ada di dalamnya sekian banyak keutamaan-keutamaan yang besar, keberkahan-keberkahan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang melimpah. Itulah bulan Ramadan. Sehingga ketika ada kewajiban di dalam hati kita semua untuk berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada kewajiban pula untuk juga mengagungkan semua apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan itu bulan yang agung, sehingga harus ada di dalam hati kita pengagungan kepada bulan itu sebagaimana Allah telah mengagungkannya. Allah telah memilihnya dari 12 bulan yang Allah telah tetapkan di dalam satu tahunnya sebagai bulan yang paling mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada berapa bulan? 12 syahra. Ada 12 bulan yang Allah tetapkan pada hari ketika Allah menciptakan semua langit-langit dan bumi. Maka ketika tidak ada di dalam ayat Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan secara khusus nama bulan kecuali bulan Ramadan, maka itu cukup menjadikan petunjuk kepada kita betapa mulianya dan betapa agungnya bulan Ramadan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, ada di dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Bagaimana ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Itulah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu. Maka barang siapa yang melihat awal bulan dari Ramadan itu falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Maka harus ada pengagungan di dalam hati kita kepada bulan Ramadan. Jangan ketika bulan Ramadan itu datang menjumpai kita, dan itu maknanya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengannya, tidak ada perasaan atau keadaan hati untuk mengagungkannya. Keadaan hati sebagaimana hati-hati ketika berjumpa dengan bulan-bulan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pengagungan kita kepada syiar-syiar Allah itu adalah tanda keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat-syariatnya, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka pengagungan itu tidaklah akan pernah hadir, tidak akan pernah datang kecuali dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan ini tentunya buah dari kita mempelajari akidah kita. Itulah buah dari mempelajari keimanan kita, hingga semakin tumbuh pengagungan kita kepada apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara apa yang menunjukkan keagungan dari bulan Ramadan, sungguh banyak sekali disebutkan di dalam beberapa ayat maupun di dalam beberapa hadis-hadisnya. Di antaranya, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang di dalamnya paling banyak dihidupkan Al-Quran, paling banyak lisan-lisan kaum muslimin melafadzkannya. Apalagi ketika disebutkan di dalam bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang seandainya ada seseorang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan malam itu, apapun amalan yang dia lakukan, sesederhana apapun amalan yang dia kerjakan,
maka akan dilipat gandakan pahalanya sampai 1000 bulan. Berapa tahun itu? Kalau dihitung secara tahun sekitar 83. Ada yang pernah menghitung? Seandainya di dalam hidup kita, karena malam Lailatul Qadar itu dihitung dari masuknya malam sampai datangnya fajar subuh. Seandainya dalam masa hidup kita mungkin ada 20 tahun, 30 tahun kita ini bertemu dengan bulan Ramadan, maka itu bisa menandingi amalan semua umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana apa yang kita pahami, umat-umat terdahulu mulai dari umatnya Nabi Adam, demikian juga apa yang disebutkan penjelasannya di dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan panjangnya umur Nabi Nuh, dan ini menunjukkan juga panjang umurnya umat beliau. Berapa umurnya Nabi Nuh? 1000 kurang 50. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nah, sungguh kami telah utus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dan beliau itu tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun. Maka seandainya kita 20 tahun saja atau 30 kali bertemu dengan malam Lailatul Qadar, itu sudah jauh melampaui keutamaan atau banyaknya pahala-pahala yang bisa dikumpulkan melebihi umat-umatnya dahulu. Dan ini tidak pernah Allah berikan kemuliaan seperti ini kecuali kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini adalah kemuliaan atau keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka bulan Ramadan di antara keutamaan-keutamaannya sebagaimana apa yang disebutkan di dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang bulan Ramadan senantiasa beliau mengajak kepada para sahabat-sahabatnya untuk menyambutnya dengan perasaan gembira, dengan perasaan senang, bahagia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, beliau pernah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maraddatus syayatin, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin, faman hurima khairaha faqad hurrima." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, itulah bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya, yang pada bulan itulah dibuka semua pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup, dan pada bulan itulah ditutup semua pintu-pintu neraka, dan pada bulan itulah dibelenggu para pembesar-pembesar syaitannya, dan ada di dalam bulan itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di akhir hadis beliau ini, beliau memberikan peringatan yang besar kepada kita semua. Faman hurrima khairaha faqad hurrima. Maka barang siapa yang diharamkan atau dihalangi untuk mendapatkan kebaikan pada bulan itu, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan yang sangat besar. Maka pada malam-malam bulan Ramadan disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan diselamatkan dari api neraka, wa dzalika kullal lailah, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Maka kata para ulama menjelaskan, tidak ada malam-malam yang ampunan Allah itu begitu besarnya, begitu banyaknya turun memenuhi langit-langit bumi ini, melebihi dari malam-malam bulan Ramadan. Itulah keagungan dari bulan Ramadan. Ya, seandainya ada seorang hamba yang sudah diwafatkan dan dikubur di dalam kuburnya, seandainya dia itu diberikan kesempatan, seandainya dia diberikan kesempatan untuk hidup sesaat saja di dunia ini, maka pastilah dia akan memilih untuk diberikan kesempatan hidup sesaat itu di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir, terkhusus lagi di dalam malam Lailatul Qadar. Maka inilah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kebaikan, keutamaan, keberkahan, yang jangan sampai ada di dalam hati kita keadaan hati yang tidak mengagungkannya, tidak mensyukurinya ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengannya, sehingga akan menumbuhkan keinginan hati untuk memanfaatkan setiap saatnya dengan amal-amal kebaikan yang mampu kita lakukan. Baik. Kemudian juga disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah beliau dalam keadaan di atas mimbar di hadapan para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat amin yang maknanya ajib, kabulkanlah ya Allah, sebanyak 3 kali. Sehingga para sahabat keheranan. Sehingga setelah beliau berkhutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, lima qulta amin amin amin. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkan kepadaku untuk mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Maka di antara doa-doa malaikat Jibril, dari 3 kali doa beliau adalah doa malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahumma. Barang siapa yang dia itu bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak menjadikan dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah menjauhkan dari rahmat dan ampunannya. Qul amin faqultu amin. Malaikat Jibril mengatakan, ucapkan amin, maka kemudian aku membaca atau aku mengatakan amin. Adapun doa yang lainnya, maka Jibril juga berdoa, man adraka walidayhi aw ahadahuma indal kibari falam yughfar lahu fa ab'adahumma. Barang siapa yang mendapati kedua bapaknya atau kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu dalam keadaan sudah tua, kemudian tidak menjadikan sebab dia itu memberikan baktinya, dengan itulah kemudian Allah akan mengampuninya, maka sungguh dia telah dijauhkan dari ampunan dan rahmat Allah. Kemudian satu lagi, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fa'abadahumma. Dan barang siapa yang namaku itu disebut kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadaku, maka dia telah dijauhkan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara
keutamaan-keutamaan yang besar dari bulan Ramadan, dan tentunya masih banyak sekali keutamaan-keutamaan atau khususan-khususan dari bulan Ramadan. Kemudian apa yang ingin kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua, terkhusus pada diri saya pribadi, ketika sudah tumbuh di dalam hati kita pengagungan kepada bulan Ramadan, maka apa yang perlu atau penting untuk kita siapkan diri kita di dalam menyambut datangnya tamu yang agung itu? Apa yang harus kita kumpulkan dari bekal untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan itu? Maka di antara nasihat para ulama, apa saja yang perlu kita siapkan diri kita dengan bekal-bekal kita untuk menyambutnya? Yang pertama adalah dengan membanyakkan doa. Adalah dengan membanyakkan doa. Dan lihat bagaimana keadaan para ulama di zaman dahulu, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang datang setelahnya. Betapa hati mereka itu mengagungkan Ramadan, betapa hati mereka itu cinta kepada bulan Ramadan, betapa hati mereka itu ingin sekali diberikan kesempatan untuk bertemu dengannya. Maka disebutkan di dalam beberapa asar para ulama, sampai-sampai mereka itu ketika mereka berdoa kepada Allah untuk dipertemukan, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu, bahkan sejak 6 bulan sebelumnya. Yang doa-doa seperti itu bisa jadi sampai sekarang pun kita belum berdoa. Seakan-akan percaya diri saja, menganggap bertemu dengan bulan Ramadan itu perkara yang mudah. Padahal tidak semua kita ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan itu, meskipun bulan itu sudah dekat menghampiri kita. Demikian juga disebutkan bagaimana dulu para ulama mereka membanyakkan doa, dan di antara doa-doa yang mereka ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Terus mereka banyak membaca doa-doa seperti ini. Bahkan bisa jadi mereka baca setiap hari, bahkan bisa jadi mereka baca di setiap solat-solat mereka, sesuatu yang kebanyakan kita lalai darinya. Dan ini tentunya karena kurangnya pengagungan kita kepada bulan Ramadan. Kemudian nasihat para ulama, bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan adalah bisyu'uri bil farahi was surur. Harus ada di dalam hati kita perasaan bergembira dan senang ketika kita ini bertemukan dengan bulan Ramadan. Bergembira karena itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal di dalamnya. Bergembira karena kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak di dalamnya, dari keutamaan ampunannya, rahmatnya. Demikian juga menjadikan bulan itu sebagai madrasah imaniyah, menempa jiwa kita, menempa keimanan kita, ketundukan kita kepada Allah,
Dan ini diantara juga kebaikan-kebaikan yang banyak dari bulan Ramadan. Kemudian dari nasihat para ulama, diantaranya adalah dengan membanyakkan istighfar dan bersegera bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa kita. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan satu hal yang khusus, yang ini hendaknya menjadikan tanbih, peringatan untuk kita. Jangan kita ini masuk ke dalam bulan Ramadan ketika masih ada perselisihan atau permusuhan di dalam hati kita kepada saudara kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, "Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu unduru hadaini hatta yastaliha." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Nabi SAW memperingatkan kepada kita bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu akan diampuni setiap hamba yang dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah sedikit pun di dalamnya, illa rajulan, kecuali seseorang, kanat bainahu wa baina akhi syahna, yang ada antara dia dengan saudaranya itu permusuhan atau kebencian, fayuqal, hingga kemudian dikatakan kepada para malaikat, unduru hadaini hatta yastaliha, maka tunggulah, jangan kalian catat amal-amal kebaikannya itu sampai keduanya itu berdamai dari permusuhan mereka. Maka hadis ini yang mungkin banyak dipahami oleh kaum muslimin, bahwa di antara kemuliaan-kemuliaan Ramadan itu Allah tidak akan mengampuni, atau Allah akan menjadikan sebab penghalang datangnya ampunan itu kepada seorang hamba, yaitu Allah jadikan ketika masih ada permusuhan atau kebencian di dalam hati mereka. Sehingga sebagian di antara kaum muslimin, mereka menjadikan seperti semacam kebiasaan untuk saling meminta maaf, imma mungkin yang utama kepada orang tua, imma mungkin kepada saudaranya, kerabatnya atau temannya. Hanya saja hal seperti ini itu bukan perkara yang diharuskan. Bahkan kalau seandainya itu ditetapkan dan dianggap sebagai suatu keharusan, maka ini sesuatu yang butuh dalil. Tapi cukuplah apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, itu peringatan bagi kita. Semisal mungkin masih ada permusuhan, perselisihan kita dengan saudara kita, mungkin dalam masalah karena sebab ucapan atau karena sebab muamalah, karena permasalahan-permasalahan tertentu, maka hendaknya kita bersegera untuk berislah agar permusuhan atau perselisihan itu tidak menghalangi turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian hendaknya seorang, sebagaimana tadi sudah disebutkan, banyak-banyak beristighfar. Segeralah kita bertaubat kepada Allah. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk sekarang ini juga. Tinggalkan perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mungkin, dan mulai kita menempa diri kita dengan amalan-amalan kebaikan. Dan sungguh, kata para ulama, kenapa para ulama begitu memberikan nasihat
kepada kita untuk segera bertaubat kepada Allah, membanyakkan istighfar, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dari perbuatan dosa dan kemaksiatan Allah, kemaksiatan kepada Allah, yang kadang sebagian dari dosa-dosa kemaksiatan itu masih kita remehkan karena tidak ada, kata para ulama, yang lebih menjadikan sebab terhalangi seseorang untuk bisa membanyakkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Tidak ada perkara yang paling menghalangi seseorang untuk bisa membaguskan ibadah di dalamnya, mengkhusukkan solat-solatnya, mengkhusukkan tadabbur-tadabburnya, menghasung dia untuk menjaga zikir-zikirnya. Demikian juga menghasung dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain melebihi dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang paling bisa menghalangi diri kita untuk membaguskan ibadah, khususnya di dalam bulan Ramadan, melebihi dosa-dosa kita sendiri. Dan sungguh terlalu banyak nasihat-nasihat para ulama, sebagaimana sebagian dari nasihat-nasihat itu sudah kita dapatkan di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, dari keburukan-keburukan perbuatan dosa. Maka di antaranya kita sebutkan, dikatakan oleh sebagian para ulama salaf bahwasanya mereka mengatakan, ma daraballahu li'abdin uqubatan a'zama min qaswatil qulub. Tidaklah Allah menimpakan satu hukuman kepada seorang hamba itu yang paling besar melebihi qaswatul qulub, melebihi dari kerasnya hati. Tidaklah Allah menimpakan hukuman kepada seorang hamba itu lebih besar melebihi kerasnya hati. Itulah ketika Allah menjadikan hati seorang hamba itu keras, sedikit rasa takut dia kepada Allah, kurang sekali pengagungan dia kepadanya, kurang sekali cintanya dia kepada Allah, maka itu adalah hukuman Allah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Sehingga maknanya, kalau sekedar karena hukuman pada anggota tubuh kita dari sakit, luka, mungkin suatu saat kita diuji dengan kecelakaan, hilangnya harta, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, maka itu lebih ringan di sisi Allah. Karena Allah tidak menjadikan hukuman yang paling berat pada diri seorang hamba itu melebihi kerasnya hatinya. Dan tidak ada yang menjadikan sebab kerasnya hati seseorang melebihi dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita ini kadang merasa betapa sulitnya bangun malam atau menyisikan sebagian malamnya untuk qiyamul lail, meskipun hanya sekedar kita menjaga sholat witir yang ringan, atau beratnya kita ini membaca Al-Quran. Kadang lebih betah kita ini dengan Android kita dibandingkan menatap mushaf-mushaf Al-Quran. Seakan-akan kita merasa mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dengan apa yang Allah mudahkan dari media-media seperti itu dibandingkan kenikmatan melihat dan membaca dan mentadabburi Al-Quran. Atau kurangnya tadabbur kita di dalam zikir-zikir kita, maka ketahuilah itu pasti karena perbuatan dosa kita. Pernah ditanyakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah datang seseorang kepada beliau, la nastati'u qiyamal lail, aku ini sulit sekali atau tidak mampu untuk qiyamul lail. Maka nasihat beliau hanya singkat dan ringkas saja. Kata beliau, qayyadatka dhunubuk, qayyadatka dhunubuk wa khati'atuk. Dosa-dosamu itulah yang membelenggumu atau yang mengikatmu sehingga
begitu sulitnya atau beratnya untuk bangun di sebagian malam. Atau disebutkan di dalam ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, kata beliau, idza kunta la tastati'u qiyamal lail wa siyaman nahar fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dhunubuk. Jika engkau itu tidak mampu untuk qiyamul lail, tidak mampu puasa di siang hari, maka ketahuilah sesungguhnya engkau itu sekarang dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan terpenjara. Qad qayyadatka dhunubuk, dan dosa-dosamu itulah yang mengikatmu. Demikian juga pernah disebutkan dalam salah satu ucapan para ulama salaf, betapa ucapan ini tidak akan mungkin keluar kecuali dari lisan-lisan yang sudah hatinya itu merasakan ma'rifatullah, pengagungan Allah yang sebenar-benarnya. Kata beliau, "Hurrimtu qiyamal laili sanatan bidan bin amiltuhu." Kata beliau, aku pernah dihalangi atau diharamkan untuk melakukan qiyamul lail selama 1 tahun hanya karena sebab satu dosa yang pernah aku lakukan. Hanya sebab karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Maka dosa-dosa itulah yang menghalangi kita untuk bisa merasakan kenikmatan kelak ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan syariatkan itu semua ada di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang besar. Bahkan para ulama mengatakan itulah kenikmatan-kenikmatan yang paling agung, melebihi semua kenikmatan dan kemewahan yang ada di dalam dunia ini. Hingga pernah dikatakan kepada seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih, ayajidu laddat ta'ah man ya'si, apakah orang yang berbuat kemaksiatan, dosa itu dia bisa atau masih bisa merasakan lezatnya kenikmatan ibadah? Qal, maka beliau mengatakan la wala min hammin, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan ibadah, wala min hammin, bahkan juga tidak akan terpeti juga keinginan dia untuk beribadah dengan baik kepada Allah. Dan ini disebabkan karena penyakit yang ada di dalam hatinya karena sebab dosa-dosanya. Sebagaimana apa yang sering kita ulang, Nabi SAW pernah bersabda, idza khati'a 'abdun khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika ada seorang hamba itu melakukan satu dosa, maka akan dibuatkan satu titik hitam di dalam hatinya. Wa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Dan jika dia bertaubat, beristighfar, meninggalkan perbuatan dosanya itu, maka titik hitam itu akan dibersihkan, dihilangkan. Wa idza ada zida fiha, dan jika dia terus melakukan perbuatan dosa itu, maka akan semakin ditambah titik-titik hitam itu di dalam hatinya, hingga kemudian menjadi hitam legam, yang disebutkan dalam riwayat hadis yang lain seperti dandang yang terbalik. Kuali yang di zaman dulu kalau masaknya pakai api terus itu bisa hitam, maka Rasulullah mengibaratkan hati yang penuh dengan titik hitam dosa itu seperti dandang yang terbalik. Dan sebagian para ulama mengatakan hadis ini bisa dibawa kepada makna dohirnya, artinya betul-betul hatinya itu hitam legam. Kemudian beliau mengutip apa yang disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Mutaffifin, firman Allah Ta'ala yang bagaimana? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, maka itulah kerak yang akan menutup hati-hati mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka kerak-kerak inilah yang akan menghalangi kita untuk bersemangat di dalam ibadah.
menghalangi kita untuk merasakan nikmatnya di dalam solat kita, puasa kita, tadabbur Al-Quran kita. Dan pernah disebutkan oleh seorang ulama, Yahya bin Mu'ad, saqamul jasad bil auja wa saqamul qalbi bid dzunub. Sakitnya jasad tubuh itu karena adanya penyakit, dan sakitnya hati itu karena dosa-dosa. Fakama la yajidu abdu ladzata ta'ah inda saqamihi, fakadzalikal qalbu la yajidu halawatal iman wal ibadah ma'adz dzunub. Kata beliau rahimahullah taala, maka tidak akan seorang hamba itu merasakan lezatnya kenikmatan ibadah ketika hatinya sakit, ketika ada di dalam hatinya itu kerak-kerak yang menutupnya, sebagaimana hati. Tidaklah seorang hamba itu bisa merasakan nikmatnya makanan yang dia makan ketika dia dalam keadaan sakit, sebagaimana keadaan hati tidak akan bisa merasakan lezatnya ibadah ketika hatinya itu dipenuhi dengan kerak-kerak yang menutupinya. Baik. Sudah masuk waktu Isya, tolong diadzan. Tayyib. Kemudian setelahnya, di antara bekal bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan adalah ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah wa aqdul azmi ala istighlalil awqatil mubarakah. Dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqdul azmi, dan menguatkan azam untuk apa? Ala istighlali, untuk memanfaatkan waktu, istighlalil awqatil mubarakah, sebaik mungkin di dalam bulan Ramadan.
Maka ini nasihat yang penting. Jangan biarkan Ramadan kita itu berlalu menjadi suatu kebiasaan rutin yang berulang setiap tahunnya. Hanya sekedar kebiasaan yang berulang-ulang saja. Oh, besok Ramadan kita puasa, kita tarawih, kita tadarus. Tapi hendaknya kita terus senantiasa itu. Kapan akan bertemu Ramadan? Kita ikhlasun niyah wa aqdul azm, mengokohkan azam. Besok kalau di bulan Ramadan saya akan lebih berusaha menjaga puasa-puasa yang dilakukan itu terjaga dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Karena kalau sekedar menjaga puasa itu dari makan minum, itu puasanya orang-orang awam. Tapi puasa orang-orang yang khawas, maka lebih dari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas siyam tarkur rafas wal lagwi. Puasa itu sesungguhnya meninggalkan rafas wal lagwi, ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Meninggalkan, ya kalau meninggalkan dosa-dosa mungkin bisa jadi kita mudah, karena tahu ini bulan Ramadan. Nanti kalau berbuat dosa di dalamnya akan dilipat gandakan sebagaimana pahala amal perbuatan. Sebagaimana kaidah yang berlaku, sebagaimana kita pernah sebutkan di dalam fawaid, dalam Bulughul Maram, kapan Allah melipat gandakan pahala di suatu bulan atau tempat, maka sekaligus Allah akan melipat gandakan dosa di tempat dan waktu itu. Sama hanya di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala. Kalau kita berbuat dosa pada bulan Ramadan, apalagi di malam-malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir, maka dilipat gandakan itu. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Samanya hanya di tempat, di tanah haram, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Bagi yang umrah, bagi yang haji, sama, hati-hati. Jangan keasikan ini manasik sudah selesai, di hotel main HP. Tahu kalau di HP itu kita cari faedah apa saja muncul apa? Hal-hal yang rusak. Sudah bersabar saja sampai selesai pulang ke Indonesia, jika memang tidak ada dorurinya. Ya, karena kalau kita melakukan itu, maka dosa pun akan dilipat gandakan. Maka hendaknya kita aqdul azm, ada tekad yang kuat. Puasa jangan seperti kemarin, masih suka ngerasani. Kadang saking asiknya, apalagi ngomongin orang yang tidak kita sukai, Masya Allah, itu paling enak. Yang kadang kalau ingat, wih ini siang hari, kita teruskan nanti malam saja. Kemudian apa? Berakdul azm juga untuk menjaga solat-solatnya, seperti khudur salatul jamaah. Kalau ini alhamdulillah termasuk hal yang kita diberikan taufik mudah sekali melakukannya. Atau menjaga salat tarawihnya dengan apa? Tentunya mumpung ini bulan dilipat gandakan, ya kita latih bermujahadah untuk membaguskan ibadah salat kita, baik salat yang wajibnya maupun salat sunnahnya. Demikian juga dengan tadarus Al-Quran. Dan ada satu tanbih, peringatan dari para ulama, jangan hanya sekedar membanyakkan bacaan. Benar, sekedar membaca kita pun akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada amalan yang lain yang kebanyakan kita melalaikannya. Hendaknya kita berusaha untuk mentadaburi makna-maknanya. Dan ini kenikmatan bagi siapa yang paham bahasa Arab, paham makna Al-Quran, membaca langsung paham maknanya.
Dan itu kita akan bisa rasakan itu. Kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang sama terus, kadang ada sesuatu yang Allah masukkan terpati di dalam hati kita. Sehingga di antara hal yang jangan kita lalaikan tadabbur. Misalkan ada ayat yang kita tidak pahami maknanya ini, lihat terjemahan. Atau tidak paham juga, lihat penjelasan para ulama akan tafsir atau kandungan yang ada di dalamnya. Terus, jangan hanya sekedar membanyakkan bacaan. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya seseorang membaca satu ayat dan dia tadabburi makna-maknanya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya, itu lebih baik daripada dia khatamkan satu Al-Quran. Mungkin ada di antara kita akan berdalilkan dengan perbuatan sebagian dari para ulama, amalan-amalan mereka. Al-Imam Syafi'i disebutkan dalam satu hari atau dalam satu bulan beliau bisa menghatamkan berapa kali? 60 kali. Berarti satu hari rata-rata berapa kali? 2 kali khatam. Nah, ini bagaimana Al-Imam Syafi'i apa bisa beliau mentadabburi? Maka kita tentunya khusnudan kepada beliau. Beliau orang Arab, bahkan beliau seorang yang ahli tafsir juga mungkin. Sehingga kita khusnudan beliau membaca ayat itu seakan-akan beliau sudah paham maknanya. Nah, sedangkan kita kalau membaca kadang tidak paham maknanya. Dan kata para ulama, ada faidah yang lain juga. Ketika ada pertanyaan, ya Syekh, mana yang lebih utama? Kita ini membaca Al-Quran tadarrus saja, atau kita gunakan bulan Ramadan untuk menghafal? Mana lebih utama? Kata beliau, lihat pada apa? Pada perkara yang lebih aslah wa anfa liqalbik. Lihat pada perkara yang lebih, mana lebih bermanfaat dan lebih aslah, lebih memberikan apa? Kebaikan kepada hatimu. Kalau memang hati ini lebih senang ketika satu ayat diulang-ulang 5 kali, 10 kali, 20 kali, apalagi tahu maknanya, itu Masya Allah, itu kenikmatan yang besar, meresap di dalam hati. Kalau itu memang lebih anfa, maka lakukan, daripada sekedar mungkin kita berusaha mengkhatamkan satu bulan berapa kali khatam. Karena kita tentunya lebih memperhatikan keadaan hati kita, mana yang lebih bisa menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu memberikan asar, pengaruh, sehingga menjadikan kita ini semakin mengagungkan Allah, cinta kepadanya, maka itu hal yang lebih utama untuk dilakukan. Demikian juga dengan sedekahnya. Dengan sedekahnya, berlomba-lomba untuk bersedekah di dalamnya. Sebagaimana hadis yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, man aftara sha'iman, barang siapa yang dia memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, bagaimana ayatnya itu? Kana lahu mislu ajri sha'im, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa. Dan ini tidak mengharuskan itu suapan atau teguhan yang pertama kali, ya, tidak mengharuskan. Sehingga berebut ini kurma saya saja yang antum makannya, yang lainnya nanti. Nah, tidak mengharuskan. Maka kapan makanan itu adalah makanan yang dia makan untuk berbuka pada saat itu, mungkin itu suapan yang kesekian kalinya, teguhan yang kesekian kalinya, maka tetap dia akan mendapatkan keutamaan. Bahkan mungkin bagi panitia, ya, kemarin ada diskusi sedikit, misal ada sedekah yang harusnya untuk iftar itu masih sisa, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang hadir di situ, atau dibagikan kepada fakir miskin, maka tetap saja insya Allah akan mendapatkan pahala. Karena ketika dia makan di malamnya, dan makannya itu untuk menguatkan tubuh ketika dia puasa di siang harinya, maka itu tetap dikatakan apa? Itu mendapatkan pahala. Tetap dikatakan dia mendapatkan pahala, karena asalnya dia sudah meniatkan untuk sedekah itu untuk iftar. Apalagi mungkin sebagian di antara kita iftarnya bisa 2 kali atau 3 kali.
Bukanya bisa 2 kali. Tadi belum mantap, nanti buka lagi. Hanya saja saya nasihatkan juga di sini, bulan Ramadan itu bukan bulan untuk menggemukkan badan. Jadi mumpung seharian tidak makan, pas berbuka cari makanan yang paling lezatnya. Kadang malah anggaran untuk belanja tiap harinya kadang malah membengkak, karena makannya jauh lebih enak dibandingkan hari-hari yang biasanya. Maka sebagian di antara nasihat para ulama, kapan seseorang dia meniru cara bagaimana Rasulullah itu berbuka dan sahur, maka dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Tidak hanya sekedar dari pahala, akan tapi juga dari sisi kesehatan, dari sisi hati juga. Dan Rasulullah sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, maka beliau kalau berbuka itu cuman makan 3 butir kurma, kemudian minum, kemudian beliau sholat maghrib, baru kemudian beliau makan. Itu pun makan juga mungkin kalau takarannya tidak sebagaimana kebanyakan kita ya. Apalagi dulu pernah ada cerita itu, Ustadz katanya diundang di suatu instansi. Waktu itu kalau tidak salah tempat saya bekerja dulu di Jakarta. Karena mungkin makanannya enak, ayam bakar atau apa itu, si ustadznya makan itu kenyang sekali. Sampai sampai tidak kuat terawih malah. Subhanallah. Ya ini hal yang tidak patut ditiru. Sama halnya ketika buka, ketika sahur, maka bukan waktunya untuk membanyakkan makan. Tidak usah khawatir nanti siang tidak kuat kalau kita tidak makan banyak, tidak. Tapi dikurangi saja, dikurangi seperlunya. Terutama makanan-makanan yang mengandung glukosa tinggi itu dikurangi, karena hanya akan bikin ngantuk. Baik. Kemudian faedah setelahnya adalah dengan at-ta'wid bil ibadah fi Sya'ban. At-ta'wid itu membiasakan diri dengan ibadah di bulan Sya'ban. Meskipun nasihat ini bisa jadi sudah terlambat, ya, karena ini sudah berapa hari lagi kita insya Allah akan masuk kepada bulan Ramadan. Tapi paling tidak untuk mengingatkan, semoga nasihat ini kalau nanti untuk suatu saat akan datang itu kita ingat. Ya, karena hadisnya masyhur, disebutkan di dalam riwayat istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau tidaklah membanyakkan puasa di luar dari bulan Ramadan melebihi membanyakkannya beliau di bulan Sya'ban. Bahkan beliau disebutkan pernah puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Mungkin bagi sebagian antum yang sudah terbiasa puasa sunnah, ini hal yang tidak ada iskal. Tapi bagi yang mungkin tidak terbiasa, bukan karena tidak kuat, karena memang mungkin keadaan tidak mendukung, mungkin pekerjaannya membutuhkan tenaga yang besar, atau secara fisik dia mungkin tidak terlalu kuat sehingga malah memayahkan dia dalam urusan pekerjaan yang lain atau kegiatan yang lain, maka Sya'ban itu kesempatan untuk ta'wid bil ibadah. Dan tidak hanya puasa, kata para ulama, bisa juga dengan mulai qiyamul lail semampunya. Demikian juga untuk membanyakkan bacaan Al-Quran. Apalagi sebagian di antara antum dapat tugas untuk ngimami, kesempatan untuk memulai murojaah hafalan. Terus apa yang kelak kita akan lakukan di bulan Ramadan itu hendaknya dibiasakan di bulan Sya'ban. Bahkan para ulama itu tidak di bulan Sya'ban saja, di bulan Rajab mereka sudah mulai. Mereka sudah mulai di bulan Rajab. Baik. Kemudian nasihat setelahnya adalah ta'allum ahkamis siyam. Ta'allum ahkamis siyam, dengan mempelajari hukum-hukum puasa. Nah, kita tidak sempat mengkaji fikih siyam, tapi banyak buku-buku puasa. Kita coba mulai baca sedikit demi sedikit. Kita baca, paling tidak mengingatkan.
bagaimana fikih-fikih di dalam ahkam siam, hukum-hukum puasa, maka kita baca. Semoga ini juga bisa menjadikan ibadah kita semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dibangun di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan berbeda nilainya dibandingkan ibadah yang dia tidak tahu ilmunya. Kenapa dia harus berniat di malam sebelum dia berpuasa? Kenapa dia harus misalkan menjaga niatnya itu? Dan boleh bagi dia untuk dalam keadaan misalkan junub, dia boleh mandi setelah terbitnya fajar. Maka ini fikih-fikih yang kadang sebagian kita tidak memahaminya. Baik. Maka ini diantara nasihat yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk menyambut datangnya tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Fadhal. Maksudnya apa? Menandingi amalan yang mana? Amalan para sahabat. Baik. Ada hadis, saya tidak hafal hadisnya. Hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menghasankannya, sebagian mendhaifkan. Yaitu ucapan Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, kelak akan datang satu kaum setelah kalian yang mereka itu ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya itu seperti apa? Seperti al-qabid alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api. Dan mereka itu kapan mereka bersabar di atasnya, maka mereka akan mendapatkan keutamaan pahala 50 kali. Maka para sahabat ketika mendengar ini bertanya, 50 kali itu apakah 50 kali amalan-amalan kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan na'am. Dan beliau mengatakan, kenapa seperti itu? Karena mereka tidak pernah bertemu aku sebagaimana kalian bertemu aku. Mereka hanya pernah mendengar aku diutus, tidak hidup di zamannya wahyu. Hanya saja hadis ini sayangnya didhaifkan oleh sebagian para ulama. Ayo. Cukup ya? Sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan bisa menjadi bekal kita semua di dalam berjumpa insyaallah dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa membaguskan amalan-amalan di bulan Ramadan kelak, dan Allah menerima semua jerih payah dari amal-amal kita. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.